Selamat siang Bu Fatma. Iya, Ibu, kabarnya gimana Bu hari ini Bu? Kabarnya alhamdulillah lebih baik. Bu Fatma Iya, gimana? alhamdulillah. Itu adiknya baik juga ya. Adek. Alhamdulillah, insya Allah baik. Iya Bu, kita mulai ya Bu ya. Saya pengen tahu juga nih masalah apa sih yang lagi Ibu hadapin gitu. Kemarin kan udah masalah saya udah masalah Ibu sekarang nih gitu. Oke. Begini Bu Fatma, saya tuh ada kendala dengan salah satu siswa saya. Jadi siswa saya ini terlalu sering tidak hadir di sekolah. Ya, jadi hampir setiap minggu pasti ada absennya gitu, pasti ada yang tidak hadirnya, bahkan pernah satu minggu full itu dia tidak hadir. Sehingga saya juga kadang mendapat komplain dari guru agama dan guru penjas karena terutama di agama, karena di mata pelajaran agama itu pernah satu semester dia hanya hadir itu 3 kali. Jadi Oke, lanjut ya Bu. Eh ya, nah harapan yang Ibu inginkan dari sesi coaching kali ini apa nih Bu? Gitu. Dari sesi coaching ini saya harapkan nanti bisa menemukan solusi terkait anak didik saya ini ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya Allah. Nah, sebetulnya boleh diceritain ya Bu, tadi Ibu udah menceritakan gitu ya, tapi coba situasinya separah apa tuh selain guru agama udah komplain gitu ya? Ya, jadi siswa ini di semester 1 itu dia masih rajin ya, masih masih bisa mengikuti pembelajaran meski memang ada beberapa kali dia tidak hadir. Hanya di semester eh, itu benar-benar yang sudah semakin parah ya, tidak hadirnya, bahkan pernah satu minggu full dia tidak hadir sama sekali, tidak memberi kabar gitu. Bahkan ketika saya tanya ke salah satu temannya yang rumahnya dekat itu, mereka bilang Bu tidak sakit katanya, tapi Heeh. dia di rumah itu membantu orang tuanya berjualan karena memang kondisi ekonomi dari siswa tersebut sangat kurang ya gitu. Jadi mungkin dia ada inisiatif untuk membantu orang tuanya berjualan. Kita nggak mau Eh, resiko dengan dia gitu kan, dengan nilai-nilainya. iya. Nah, selain itu Bu ya, Ibu sudah menggali belum? Apa sih yang mempengaruhi si anak tersebut itu tidak masuk sekolah selain membantu orang tuanya gitu? Apakah ada faktor dari orang tuanya juga atau bagaimana Bu? Saya pernah pada saat dia masuk itu saya pernah apa namanya tanyakan ya, berdua itu saya ngobrol alasan kenapa dia tidak hadir di sekolah. Jadi alasannya memang yang pertama adalah membantu orang tuanya untuk berjualan gitu ya. Karena saya di situ sudah berusaha untuk mengarahkan boleh membantu tetapi tidak pada saat jam sekolah gitu. Karena kan tanggung jawab kamu, tugas utama kamu adalah sekolah, bukan untuk mencari nafkah gitu. Tapi dianya juga menjelaskan memang ada permintaan dari orang tuanya untuk membantu. Jadi konflik sih masalahnya ayahnya sakit, Oh, jadi sakit apa ayahnya? eh, ayahnya komplikasi sakitnya dan baru minggu kemarin itu meninggal gitu baru ya, jadi alasannya kalau eh, bapak namanya malam itu jaga orang tuanya kadang-kadang bangunnya kesiangan jadi Mhm. malu berangkat sekolah akhirnya dia membantu orang tuanya untuk berjualan selain ada paksaan juga dari ibunya untuk membantu. Kalau untuk sama ibunya gitu ya, ibu sudah pernah ngobrol atau menggali Untuk juga gitu ya? ibunya beberapa kali saya sudah coba undang ya,
Karena kalau lewat komunikasi lewat telepon saya belum bisa karena memang yang bersangkutan juga tidak memiliki akses handphone, jadi Mhm. saya meminta tolong ke salah satu anak untuk menyampaikan ke orang tua si Ella ini, namanya Ella ya, untuk Perempuan menyampaikan, ya? ya, untuk menyampaikan ke Ella ini, orang tuanya dipanggil ke sekolah, namun belum belum sempat datang, sehingga saya waktu itu juga pernah pakai surat ya, Mhm. tapi juga belum ada respon. Apakah Ibu pernah mencoba mendatangi rumahnya langsung untuk ketemu sama ibunya gitu, Bu? Untuk waktu itu pernah satu kali tapi belum belum bertemu dengan orang tuanya dan belum saya coba lagi, gitu. Karena Mhm. kebetulan waktu itu saya menemuinya itu pada saat jam istirahat kedua, kebetulan Heeh. orang tuanya itu tidak ada, jadi saya hanya bertemu dengan ayahnya yang Sakit. ya, Iya, oke. Jadi menurut Ibu, situasi apa nih yang semestinya gitu? Kan Ibu sudah tahu situasinya. Nah, kira-kira idealnya si Ella ini bagaimana nih dengan situasi Ellanya, dengan dia juga harus sekolah belajar. Nah, menurut Ibu sendiri tuh eh, idealnya seperti apa? eee, waktu saya komunikasi dengan ayahnya ini karena tidak bertemu dengan ibunya, itu saya sempat ngobrol dengan ayahnya. Ayahnya itu memang bilang memang kondisi ekonomi yang menyebabkan Ella tidak tidak masuk gitu. Terus yang kedua karena faktor malu karena bangunnya telat katanya. Jadi Mm-mm. kalau misalnya jam setengah delapan masuk nanti telat itu malu takutnya nanti Mm-mm. diejek. Nah, di Mm-mm. situ saya sudah berusaha untuk mengatakan tidak apa-apa gitu kan, telat tidak apa-apa, masuk saja, yang penting nanti ke depannya Ella berusaha untuk tidak telat, jadi malamnya usahakan tidur tidak terlalu malam, dan kalaupun masalah membantu ekonomi keluarga biar dapat, alasannya sih biar dapat uang saku ngomongnya gitu. Saya kasih solusi ya udah, kalau memang alasannya membantu orang tuanya berdagang itu biar dia dapat uang saku, nanti sampai di sekolah uang saku minta ke ibu. Saya sempat tawarkan seperti itu gitu kan, karena Mm-mm. maksud saya di sini kan biar anak ini tidak tidak sering membolos juga pastinya Iya. ke depan gitu ya. Tapi keesokan harinya dia berangkat, tetapi itu bertahan hanya beberapa hari, ya. Kemudian dia tidak hadir kembali. Hmm. Jadi eh, menurut Ibu, langkah-langkah apa aja nih? Mungkin dia kan nggak masuk full 1 minggu gitu ya. Nah, apa sih yang Ibu inginkan dari kejadian itu, dari si Ella ini? Gitu? Ya, yang saya inginkan dia bisa seperti siswa yang lain, Mm-mm. bisa, bisa istilahnya mendapatkan hak belajarnya kembali utuhnya, Mm-mm. tanpa harus ini apa ya, ekonomi menjadikan orang tuanya jadikan beban Mm. bagi ibu untuk menghentikan haknya dia untuk belajar. Gitu. Mm-mm. Masa depannya juga panjang. Saya hanya ingin dia mendapatkan hak seutuhnya untuk belajar, mendapatkan Mm-mm. pelajaran. Gitu. Iya, oke, saya juga sepakat sih gitu. Jadi memang bagusnya anak itu sekolah gitu ya, dan bahagia bareng teman-temannya belajar. Nah, langkah-langkah apa aja sih Bu yang menurut Ibu bisa mencapai kepada Ella ini bisa sama seperti teman-temannya menurut Ibu nih gitu. Dengan situasi dia yang menurut saya cukup berat ya gitu, dan orang tuanya juga cukup apa ya, cukup kurang support dia gitu. Eh, Langkah pertama mungkin, langkah-langkah langkah yang keduanya sudah. sebetulnya masih saya ingin apa namanya, lakukan itu ingin bertemu dulu dengan Mm-mm. ibunya gitu, karena sampai sekarang saya belum belum Mm-mm. bertemu dengan ibunya, karena kalau orang tua Iya, yang komunikasi ya. komunikasi itu. Karena kalau yang Mm-mm. ayahnya ini memang tidak bisa keluar rumah gitu kan, dan saya sudah mendapatkan
penjelasan. Kalau dari ayahnya, hanya dari ibunya saya belum mendapatkan penjelasan. Jadi ingin ada pendekatan dulu dengan ibunya gitu, biar Ella ini bisa belajar lagi dengan teman-temannya, dan kalaupun memang kaitannya dengan masalah uang saku, insya Allah bisa dibantu gitu kan. Yang penting anak ini mau untuk belajar dulu di sekolah. Baik, baik. Berarti langkah yang bertemu kepada ibunya ya, selaku yang Ya, masih sehat ya, penanggung jawab kayak gitu. Selain itu ada langkah apa lagi Bu? Bertemu gitu. bertemu saya, langkah yang ini juga saya sudah komunikasikan dengan kepala sekolah. Mm-mm. Kepala sekolah juga kemarin itu mengajukan untuk memanggil orang tuanya, tapi ya itu tadi orang tuanya belum ada waktu untuk datang ke sekolah. Jadi kepala sekolah juga belum belum bertemu langsung dan ngasih solusi akhirnya terkait masalah. Baik. Iya, tapi meskipun ya langkah-langkah itu mau ditempuh ya Bu ya. Nah, gagasan-gagasan atau ide apa nih Bu yang mungkin dapat melancarkan melancarkan pertemuan tersebut gitu. Karena kan selama ini pertemuannya belum Uh, lancar nih. Mungkin saya harus mendatanginya pada saat pagi mungkin ya, Nah, gitu. Iya, mungkin saya harus datang ke rumahnya lebih ide pagi, bagus ya. mengatur waktu. Mungkin nanti kalau ada kegiatan jam olahraga, mungkin saya akan berusaha untuk datang ke orang tuanya. Kalau pagi mungkin ada standby di rumah karena jualan, mungkin itu sih. Cuman Oke. belum bisa. Jualan apa Bu? Kalau boleh tahu si orang tuanya Ella ini? Jualan kayak sayuran gitu pagi. Oh, jual sayur. Itu boleh sih, bagus bagus. Nah, idenya udah bagus. Ada lagi Bu? Ada lagi apalagi gitu selain datang ke rumah pagi-pagi? Ya paling cuma itu sih, pagi ke mendatangi, kemudian ya adakan komunikasi dan Betul kesepakatan. betul. Mm-mm. Iya, udah menjadi solusi buat Ibu Dwi sendiri sebetulnya ya. Iya. Memang memang saya mendengar cerita si Ella ini berat ya gitu. Jadi emang situasi yang berat dan agak nggak mudah. Karena kita sebagai guru perlu ini sih, perlu bersabar gitu. Begitu ya. Tapi sukses Bu, Ibu sudah tahu langkah-langkah apa yang harus diambil, sudah menemukan ide-ide juga, tinggal ya tadi penerapannya aja gitu Bu ya. Tinggal Tapi kapan kapan dan kapan dan bersama siapa nih ke rumah si Ella ini, ya kan? ya mungkin nanti kalau ke rumah, kalau pertemuan pertama mungkin saya sebagai wali kelasnya dulu sendiri gitu lah. Hmm, Kalaupun memang tetap tidak bisa ada kesepakatan, kemungkinan ya nanti bersama Bapak Kepala Sekolah. baik baik. Mungkin itu. Sukses sukses. Jadi kira-kira kapan tuh Bu waktunya? Ya, sedang mencari waktu. Mungkin nanti kalau jam olahraga atau mungkin nanti kan ini kan mau bulan Ramadan ya, jadi Nah, mungkin kegiatan ininya nanti bisa pada saat pesantren Ramadan, nanti anak-anak di sekolah pesantren Ramadan, saya mungkin nanti akan berkunjung ke rumah Ella. siap. Oh ya. Alhamdulillah ya Bu. Gimana nih Bu dari coaching kali ini sudah menemukan solusi Bu? Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Fatma. Saya sudah sedikit sudah mendapatkan solusi ya, langkah-langkah untuk Kalah. Iya, penyelesaian masalah kasus dengan Ananda L. iya. Apa kita langsung ini saja Bu? Eh, refleksi begitu. Kesimpulan ya.
langsung refleksi, setelah itu ditutup ininya ya Bu ya, tutup rekamannya. Ya, refleksi dari percakapan yang sudah kita lakukan, apa nih yang udah berjalan dengan baik gitu ya. Ini pertanyaan untuk saya Bu ya. Iya, Bu Fatma yang Pertanyaan. merefleksi. Oh gitu. Berarti Ibu yang nanya atau saya yang nanya nih? Aku agak bingung refleksi nih. Sebentar. Refleksi. Jadi pertanyaan yang pertama apa, Bu? Dari percakapan kita selama coaching, apa yang sudah berjalan dengan baik? Yang sudah berjalan dengan baik itu adanya komunikasi yang baik. Alhamdulillah, terima kasih, komunikasi yang baik antara Bu Fatma dengan saya. Jadi ada kemitraan yang baik juga di dalamnya. Iya, ada yang bertanya gitu ya Bu ya. Ada yang mendengarkan, Iya, ada yang bertanya. mendengar yang Oke, baik Ibu Fatma. Masya Allah. Terus apa yang perlu ditingkatkan nih Bu dari di antara kita berdua? Aku perlu meningkatkan Yang ditingkat, apa? yang ditingkatkan mungkin saya action dalam eh, apa namanya menyelesaikan masalahnya harus lebih serius mungkin itu. Oke. Ya, Oke, masalah itu. terus iya. Apa yang Ibu Bapak lakukan? Oh iya benar ini. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence saat kehadiran penuh saat melakukan coaching? Kalau aku mencari suasana yang aku suka. Jadi aku sekarang ada di luar ruangan supaya karena aku suka berada di luar ruangan sebetulnya. Aku suka suasana hijau supaya aku present kehadiran penuh. Untuk Ibu Dwi? Mungkin itu pertanyaannya untuk Bu Fatma sama nomor 4. Oh, Nanti umpan balik dari baik. saya. Oh gitu. Aku enggak. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya ya? Ini untuk saya, Bu. Mm-mm. Saya harus memperbaiki, harus banyak berlatih coaching, dan lebih terampil lagi dalam menyederhanakan pertanyaan. Itu sih menurut saya ya. Nah, oke, silakan Bu umpan balik dari Ibu Dwi. Umpan baliknya, saya merasa dari coaching yang tadi dilakukan, saya Mm-mm. merasa mendapatkan banyak sekali ilmu, mendapat pencerahan juga. Terima kasih sudah menggali ide dan strategi untuk perbaikan siswa saya ini. Jadi saya menemukan solusi, ide, strategi untuk pemecahan masalah dari Ananda Ella ini. Semoga nanti masalah ini bisa terselesaikan sehingga Ella ini bisa berjalan lagi dengan semestinya hak belajarnya. Oke, kita tutup ya Bu. Nanti giliran saya. Silahkan di stop rekamannya. Ya, Ibu Dwi, sukses.